6, yang mau dicari adalah yang mau dicari adalah 10. Yang ini ya, 6. Oke, kita running. Kita ulangin. Ya. Assalamualaikum, halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini, Bang Rajo akan menjelaskan cara menyelesaikan soal bagian 2 yang ke B untuk kisi-kisi ujian masuk program doktoral di Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya. Soalnya itu mana soalnya di sini? Nah, ini soalnya. Oke ya. Soalnya kita lihat sebuah program menerima n buah bilangan integer ya. Kemudian menuliskan 2 buah bilangan dan bila dijumlahkan berikan hasil yang lebih kecil atau paling dekat dengan sebuah bilangan lain. Misalkan X. Jika N sama dengan 1, maka tidak ada bilangan yang lebih kecil dari X. Tuliskan pesan kesalahan tidak dapat diproses. Oke, maksudnya begini ya. Ini baris bilangan 10, 20, 5, 4, 2, 1. Kemudian dimasukkan X-nya 10. Nah, dari bilangan-bilangan ini, kalau kita jumlahkan itu, mana yang paling dekat dengan 10, ya. Tapi tidak boleh lebih besar. Jadi kalau di sini kita lihat 10 tambah 20, 30 udah lewat. 20 tambah 25 udah lewat. Berarti 5 tambah 4, 9. Atau 5 tambah 2, 7. 4 tambah 2, 6. Nah, dari yang dekat ini paling dekat ternyata 5 tambah 4. Jadi sehingga akhirnya outputnya 5 dan 4. Kalau pada bilangan berikutnya, baris bilangan berikutnya 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2. Dan dia minta yang dekat dengan 9 bilangan X-nya, maka dia paling dekat adalah 8 ya, penjumlahan 8. Jadi 1 tambah 7, 3 tambah 5, kalau 7 tambah 3 lebih 10 kelebihan, maka outputnya keluar, yaitu kombinasi untuk mendekati 9 ini adalah 1 dengan 7 dan 3 dengan 5. Sementara kalau yang ini dia nggak bisa, minus 1 tidak bisa diproses, 1 doang atau 7 tidak dapat diproses. Oke ya. Langsung saja kita mulai mengerjakannya. Oke, kita lihat sini. Nah, kita mulai ya. Oke. Include IO stream. Oke, kemudian using namespace seperti biasa. Oke, integer main. Oke, sekarang kita bikin data 1 dulu. Data 1 tadi angkanya berapa aja sih? Kita intip dulu ya. 10, 20, 5, 4, 21. Oke. 10, 20, 10, 20, 5, 4, 2, 1. Oke. Kemudian kita akan cari bilangan yang mau dideketin ya, X tadi itu sama dengan 10 ya. Kemudian, nah logikanya pengerjaan dari tugas ini adalah kita cari dulu bilangan terbesar yang lebih kecil dari X, dari hasil penjumlahan antar bilangan tersebut ya. Setelah kita tahu hasil maksimalnya berapa, baru kita looping lagi ya untuk mengetahui pasangan mana yang memenuhi persyaratan untuk eh, apa namanya, hasil yang mendekati dari 10 itu ya, X itu ya. Oke, sekarang kita mungkin pakai integer P untuk panjang. Oke, misalkan ya PJG itu sama dengan size of data 1 dibagi dengan
size of data 1, 0 gitu ya, untuk mengetahui panjangnya. Kemudian kita looping for, loopingnya belum ya, i-nya belum kita siapin, kita sini ini. Oke, i, j di sini. Oke, di sini. Kemudian kita mulai i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari panjang, kemudian i plus ya. Kemudian kita mulai lagi bahwa for j sama dengan 0, j lebih kecil dari j-nya mulai dari depannya i ya, berarti i plus 1. Kemudian j-nya sama dengan pjg juga, lebih kecil dari pjg. Kemudian j plus plus gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan nih, jum belum ada. Kita jumlahkan, ya, untuk jumlahkan, kita jumlahkan dulu mereka, jum sama dengan data i dijumlahkan dengan data j, ya, data yang ke j. Sorry, ini data 1. Nah, kemudian if max, ya kita cari ini dulu ya, cari bilangan yang oke, kita cari max atau besar, bilangan terbesar ya, kita pakai bahasa Indonesia aja, besar. Kemudian bilangan besar lebih kecil dari jum, dan ya jum lebih kecil dari x gitu ya, maka max atau besar sama dengan jum gitu. Nah, ini kita proses untuk mencari bilangan mana yang kombinasi pertambahan mereka ya, pertambahan antar bilangan ini tapi lebih kecil dari 10 ya. Oke, sekarang kita coba dulu si out, kita lihat dulu hasilnya. Si out berarti kita lihat besar gitu ya. Oke, sekarang kita compile. Oke, apa nih, data 2, bukan data 2, data 1. Oke, kita compile. Oke, nah sekarang kita coba running ya. Kita coba running untuk 28 ya, 28. Kok nggak mau? LS. Nah, ada tuh 28. Oke. Balik. Oke. TB2B. Oke, 9. Jadi dia mengetahui bahwa jumlah hasil terbesar dari dua penjumlahan ini yang paling besar adalah 9. Ya, misalkan kita mau ubah, kita mau 15 gitu. Jadi kita ingin tahu hasil penjumlahan ini yang paling dekat dan lebih kecil tapinya itu berapa dari 15 ya. Kita lihat ya 14 ya, karena 10 tambah 4 itu paling dekat dengan ini. Kalau kita misalkan naikin 20 gitu ya, 20 atau 21, 20 deh, 20. Kita compile lagi dan kita running ya 15 ya, berarti 10 tambah 5 itu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu yang besar ini, maka kita tinggal looping ulang lagi, kita proses lagi ya. Tapi kita proses dulu dengan itu if PJG-nya, kan tadi adanya kalau misalkan dia 1 atau ini, maka dia enggak ya. Ini berarti max-nya kita, max-nya besarnya belum kita nolin ya. Ini kita nolin dulu deh, 0 gitu. Oke ya.
if besar lebih kecil sama dengan 1, kan tadi peraturannya gitu ya. Kemudian atau besar sama dengan 0, maka kita bilang cout tidak dapat diproses. Kemudian kita end. Nah, selain itu, maka kita lakukan looping ya. Loopingnya mirip sama yang ini. Nah, nggak usah di-copy deh, kita ketis-ketis ulang aja. Loopingnya berarti for i sama dengan 0, i lebih kecil dari pjg ya, panjang. Kemudian i plus plus. Kemudian for j sama dengan 0, j lebih kecil dari panjang, j plus plus, dan ini j adalah i plus 1. Oke, j mulainya dari i plus 1. Kemudian kita zoom lagi, zoom sama dengan data 1, i ditambah data 1 j ya. Nah, jika besar sama dengan zoom ya, berarti kan sama ya. Maka kita cetak cout data 1 i dan data 2 j. Sorry, data 1 j juga. Berarti kita end. Oke. Ini udah. Oke, kita coba ya. Ini kita turunin aja deh gini. Nah, biar gitu. Oke, biar kelihatan. Oke, kemudian kita akan compile. Nah, ini kita rubah dulu 10 ya. Berarti nanti jawabannya adalah 5 sama 4. Compile. Belum kita compile dulu. Oh, ini ke print 10, sorry. 10-nya ke print. Ke print. Oke, kita ulangin ya. Nah, 5, 4 keluar ya. Dia keluar 5 dan 4. Keluar. Nggak perlu pakai. Kemudian, kalau kita ubah data yang satunya lagi ya. Kita ubah datanya satunya lagi, yang ini. 1357902 keluarnya 17 sama 35. Oke, kita ubah datanya. Ini data, misalkan ini data 2, atau kita ubah aja di sini ya, data 1 juga deh. Kita ubah di sini. Nggak apa-apa lah, kita buat data 2. Oke, data 2 misalkan ini. Kemudian kita inputkan isi datanya tadi adalah 135 7 902. Oke, kemudian yang ingin dilihat adalah 9. Kemudian berarti ini kita ubah jadi 2 semua. 2, ini juga jadi 2. Kemudian ini juga jadi 2. Ini jadi 2. Ini jadi 2. Oke. Oke, kita running ulang. Oke, kita compile dulu. Running ulang. Nah, kok dia apa nih? Oh, bentar. Ini pasti ada masalah 2-nya nih. Data 2, ini kan data 2. Nah, tuh. Kita running ulang. Nah, 1, 3,
1735 ya. Kita lihat di sini juga jawabannya adalah di soal keluarnya adalah 1735 gitu ya. Ya, dua bilangan yang bilang dijumlahkan. Jadi cuma memang dua bilangan saja yang kalau dijumlahkan berapa gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan jadikan dia fungsi. Oke ya. Cer atau void aja deh, kita langsung print aja di situ. Void bilangan jumlah jumlah terdekat gitu aja ya, jumlah terdekat. Yang kita input adalah integer data gitu ya. Oke. Kemudian sama X-nya ya, yang dicari berapa? Integer X. Kemudian ini kita di sini kita copy. Kita copy sampai sini. Kita pindahin ke sini. Oke. Kita pindahin. Ini panjang udah dapat. Ini berarti data ya. Ini data, ini data, ini data, ini data. Kemudian ini data, 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 data. Oke. IJ panjang jum besar udah. X-nya 9, berarti tinggal kita panggil ya. Kita panggil jumlah terdekat untuk data 1 dan mau cari 10. Kemudian jumlah terdekat data 2 yang dicari adalah 9 tadi ya. Oke, kita coba compile, ada salah. Compile. Nggak ada ya, nggak ada salah. Aman. Kalau aman berarti kita coba running. Nah, kenapa 1 tidak dapat diproses? 13 tidak dapat proses. Panjang data jum besar panjang. Yang itu 13. Kita say out di sini ya. Panjangnya. Berapa keluarnya? 2 cuman. Kepanjangnya juga cuma 2 keluarnya. Data. Datanya kita pakai ini ya. Pointer kita. Proses. Ini keluarnya cuma 2 ya. Apa dia nggak mau? Harusnya bisa sih. Ntar dulu ya, kita tes dulu. Ses data off 0. Oke, coba kita tes dulu. Print data 0. Data 0 berapa keluarnya? Tes, compile. 10. Data 0, 10. Betul, 10. Coba kita take dulu data 10 sama 1. 10 sama, harusnya kan ini keluar 10. Tidak dapat diproses 10. 10 hasil kita turunin dulu. Kayaknya kenapa dia nggak mau pas kita jadikan fungsi ya. Kita tes lagi. 10 tidak proses. 1
Kok ini 1? Data 2 kok 1 cuman? 2, 1, 3. Keluar 1, 3. 1, 3. Oke, kita coba dulu ya sebentar. Kita tes dulu. Ini kita komen. Nggak bisa dikomen gitu ya. Ini kita panjang size of 10. Tidak dapat diproses. Berarti dia kedetek panjangnya cuma berapa ini? Ya, tadi nggak mau. Si out page. Kita coba page panjangnya berapa di sini. Oke. Compile 2. Panjangnya cuma 2 deteksinya. Kalau panjangnya kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kita tutup dulu deh ini. Misalkan kita panggil yang ini aja. Oke, sorry. Ini kita jadikan 7 dulu panjangnya. Panjang sama dengan 7 misalnya. Oke. Kita running. Nah, keluar ya 54. Berarti kendalanya saat kita mencari panjang dari satu data ya. Kalau di bawah tadi bisa langsung ya. Kalau ini nggak bisa. Ini kita gini. Pointer bisa nggak kita tes dulu? Oh, bisa juga ya. Nggak bisa juga. Berarti ini, oke, sementara berarti kita harus kirim panjangnya ya. Kita harus kirim panjangnya dari bawah, dari yang waktu manggil. Berarti kita sini integer pjg. Ini berarti nggak usah ada lagi pjg-nya. Ini kita tutup. Dan ini kita kirim di sini. Sini integer panjang. Kemudian di sini kita panggil dulu untuk data pertama. Sorry. Di sini pjg sama dengan size of data 1, size of data 1 dibagi dengan size of data yang ke 0. Oke, di sini kita kirim berarti panjangnya. Oke, kemudian ini juga gitu, kita panggil, kita tentukan dulu size of-nya, baru kita kirim panjangnya di sini. Oke, kita clear, kita running. Masih nggak bisa diproses. Oh sorry, ini bukan 1, ini 2. Oke, kita running ulang. Kenapa nggak bisa diproses? Kita compile. Panjang, harusnya nggak masalah dong. Panjang size of. Oke, kita running. 13 benar 35. Yang pertama nggak bisa diproses. Data ini C. Ini benar 1735. Ini size of data 1 dibagi dengan size of data 1 0. Panjang size of data 1 ini dibagi dengan 1 0. Ini kalau kita kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, kalau kita kirim 6, nah ini nggak dia?
Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ngirim 6. Kirim 6, yang mau dicari adalah, yang mau dicari adalah 10. Yang ini ya, 6. Oke, kita running. Kita ulangin. Ya, bisa. Apa tadi salah di situ ya? Coba kita tes. Oke, panjang 6 sini. Kita clear dulu. Oke, yang ini 54, 17, 35. Oke ya, berhasil ya. Kita sudah berhasil mencari nilai terdekat dari sebuah bilangan. Ini kita bilang dari sini 10. Kita mau cari yang ini. Yang mana yang paling dekat dengan ini berarti 5 tambah 4 berarti cuma 1, 4. Kemudian untuk yang berikutnya 9 dari sini kombinasi paling dekat adalah 8 ya. Karena 10 lewat 9 nggak boleh karena dekat berarti 5 sama 3 dan 1 dan 7. Oke, ini yang soal ke-2B ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like dan share, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wansing Lab karena video selanjutnya adalah mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.